Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedri Muhammad Iqbal. Saya dari program studi PJJ Informatika dengan NIM 240401020101. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yaitu jaringan wireless dan mobile. Oke, di sini saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja jaringan wireless. Di sini ada beberapa keterangan cara kerja jaringan wireless, yaitu yang pertama ada pengiriman data. Nah, apa yang dimaksud dengan pengiriman data di sini? Pengiriman data di sini adalah data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan sinyal radio. Terus perangkat itu terhubung ke jaringan wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet. Nah, itu dilengkapi dengan antena untuk mengirim dan menerima sinyal. Itu yang disebut dengan pengiriman data. Terus ada pun access point. Access point ini biasanya yaitu dalam bentuk jaringan wireless menggunakan access point seperti router atau router wireless yang mana ini bertindak sebagai pemancar dan penerima. Nah, access point ini itu menghubungkan perangkat pengguna jaringan lokal atau internet. Terus ada pun protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi ini adalah sebuah jaringan wireless yang umumnya menggunakan protokol seperti Wi-Fi. Nah, protokol ini menentukan cara perangkat berkomunikasi, termasuk bagaimana data dikodekan dan ditransmisikan. Tuh. Terus ada yang keempat itu keamanan. Nah, keamanan di sini yaitu untuk melindungi data yang ditransmisikan. Jaringan wireless biasanya menerapkan enkripsi seperti WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, ini membantu mencegah akses yang tidak sah di jaringan gitu. Terus ada pun jangkauan dan interferensi. Nah, apa yang dimaksud dengan jangkauan dan interferensi? Yaitu di sini dijelaskan jangkauan sinyal wireless dipengaruhi oleh banyak faktor seperti penghalang fisik, jarak, dan interferensi dari perangkat lain. Nah, jaringan wireless ini memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan wired. Oke. Oke, next. Di sini ada contoh jaringan wireless. Nah, di sini ada beberapa contoh jaringan wireless. Contohnya seperti Wi-Fi atau WLAN, Bluetooth, Zigbee, dan jaringan mesh. Oke, di sini saya coba jelaskan di bagian Wi-Fi atau WLAN. Jadi, apa yang dimaksud dengan Wi-Fi dan WLAN? Jadi, ini adalah sebuah jaringan area lokal tanpa kabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet itu terhubung ke internet di satu lokasi. Itu yang disebut dengan Wi-Fi atau WLAN. Nah, terus ada pun Bluetooth. Nah, Bluetooth di sini dijelaskan yaitu teknologi yang bisa dibilang jarak dekat yang memungkinkan transfer data antara perangkat seperti smartphone, headset, dan perangkat IoT lainnya gitu. Nah, adapun Zigbee, Zigbee ini yaitu protokol wireless yang digunakan dalam jaringan sensor dan perangkat IoT. Nah, ini sering digunakan untuk aplikasi seperti rumah pintar atau monitoring seperti IoT yang bisa kontrol dari jarak jauh. Nah, Zigbee ini sangat bisa dibilang sangat sering digunakan untuk pengembangan riset di bidang IoT. Itu. Terus ada pun jaringan mesh. Nah, jaringan mesh ini adalah sebuah jaringan wireless yang terdiri dari beberapa node.
atau perangkat yang saling terhubung untuk memperluas jangkauan sinyal. Nah, dan ini juga bisa meningkatkan reliabilitas dengan penggunaan jalur yang lebih alternatif gitu. Oke, next jaringan wireless. Di sini jaringan wireless itu ada keunggulan dan kelemahan gitu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan keunggulan. Yang pertama itu ada mobilitas. Apa yang dimaksud dengan mobilitas di sini? Mobilitas di sini yaitu pengguna dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi tanpa harus terikat dengan kabel. Nah, ini sangat ideal untuk perangkat yang bergerak seperti laptop atau smartphone. Tuh. Terus yang kedua, instalasi yang mudah. Nah, di sini jelaskan bahwa instalasinya sangat mudah karena jaringan wireless lebih mudah dan cepat untuk dipasang daripada jaringan kabel. Ya, karena terutama di lokasi yang sulit dijangkau atau di mana penarikan kabel yang tidak praktis. Nah, di sini jaringan wireless sangat diunggulkan karena instalasinya lebih mudah. Gitu. Terus ada pun fleksibilitas. Nah, untuk fleksibilitas di sini dijelaskan bahwa pengguna dapat menambah atau menghapus perangkat dari jaringan tanpa perlu repot dengan kabel fisik. Nah, di sini menjadikan jaringan lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Tuh, jadi di sini konteksnya lebih fleksibel untuk jaringan wireless ini. Terus ada pun biaya penghematan. Nah, di sini untuk biaya juga lebih hemat karena jaringan wireless ini eh, untuk biaya penyewaan itu sangat tidak terlalu banyak. Terus juga pengelolaan kabel fisik juga tidak terlalu banyak dan ya sangat menghemat biaya untuk dari sisi biaya untuk jaringan wireless ini. Tuh. Terus ada pun dukungan banyak perangkat. Nah, di sini juga keunggulan dari jaring wireless yaitu banyak dukungan perangkat. Seperti jaringan wireless dapat dengan mudah mendukung berbagai perangkat yang terhubung secara bersamaan, termasuk smartphone, tablet, laptop, dan perangkat IoT. Itu. Oke. Berikut itu adalah keunggulannya dari jaringan wireless. Nah, di sini pun ada kelemahan dari jaringan wireless tersebut. Itu yang pertama dari segi keamanan. Kalau dari segi keamanan, yaitu jaringan wireless ini lebih rentan terhadap ancaman keamanan, seperti penyadapan, akses yang tidak sah, dan juga jika tidak dilindungi dengan baik. Protokol keamanan seperti WPA atau WPA2 itu diperlukan untuk melindungi data. Nah, itu. Jadi itu untuk keamanannya, untuk di bagian jaringan wireless. Terus yang kedua itu ada interferensi sinyal. Nah, di sini dijelaskan interferensi sinyal ini yaitu sinyal wireless dapat terpengaruh oleh perangkat elektronik lain, seperti penghalang fisik, seperti dinding. Nah, ini bahkan cuaca juga ini dapat mengurangi kualitas dan kecepatan koneksi. Itu. Terus ada pun keterbatasan jangkauan. Nah, keterbatasan jangkauan di sini itu jangkauan wireless terbatas dibandingkan jaringan kabel yang jauh dari akses point. Dapat menyebabkan penurunan sinyal atau kehilangan koneksi. Itu. Terus ada pun dari sisi kinerja, jaringan wireless cenderung memiliki latensi atau waktu tunggu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel. Dan kecepatan transfer data bisa dipengaruhi oleh banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan gitu. Terus ada pun dari sisi keterbatasan bandwidth. Nah, kalau di sini dijelaskan bandwidth itu yang tersedia untuk jaringan wireless mungkin lebih rendah dibandingkan dengan jaringan kabel, terutama jika banyak perangkat yang menggunakan jaringan secara bersamaan gitu. Oke.
Itu kurang lebih penjelasan tentang jaringan wireless, keunggulan dan kelemahan. Oke, next. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian teknik multiplexing channel. Nah, kalau di sini di dalam multiplexing channel itu ada beberapa channel yang dijelaskan ya. Yang salah satunya yaitu time division multiplexing atau TDM. Nah, apa sih time division multiplexing TDM ini? Eh, di sini dijelaskan TDM itu membagi waktu menjadi beberapa slot, di mana setiap pengguna atau sinyal mendapatkan slot waktu tertentu untuk mentransmisikan data. Nah, contoh penggunaannya seperti dalam komunikasi suara. TDM itu bisa digunakan untuk mengizinkan beberapa panggilan suara untuk berbagi bandwidth yang sama pada saat suatu waktu dengan mengalokasikan waktu yang berbeda untuk setiap panggilan. Nah, itu contoh penggunaannya. Oke, terus ada pun frekuensi division multiplexing atau PDM, FDM. Di sini dijelaskan FDM itu membagi spektrum frekuensi yang menjadi beberapa saluran yang lebih kecil. Nah, di mana dia setiap saluran itu digunakan untuk mentransmisikan data dari pengguna yang berbeda. Itu. Contoh penggunaannya yaitu dalam sistem radio atau televisi, beberapa stasiun dapat beroperasi pada frekuensi yang berbeda tanpa saling mengganggu. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari FDM. Tuh, frekuensi division or multiplexing. Oke. Terus next ada kode division multiple access atau CDMA. CDMA ini merupakan teknik yang menggunakan kode unik untuk setiap pengguna pengguna yang memungkinkan semua pengguna untuk mentransmisikan data sekaligus frekuensi yang sama setiap sinyal. Nah, dapat diidentifikasi menggunakan kode yang berbeda. Gitu. Contoh penggunaannya yaitu CDMA ini banyak digunakan dalam jaringan seluler untuk mengizinkan banyak pengguna berkomunikasi secara bersamaan tanpa interferensi. Itu contoh penggunaan dari CDMA. Terus ada pun yang poin keempat yaitu ada data orthogonal frequency division multiplexing atau yang disingkat OFDM. Nah, OFDM ini adalah teknik yang membagi saluran frekuensi menjadi subsaluran keselarasan yang ortogonal, di mana masing-masing subsaluran membawa data secara bersamaan. Teknik ini sangat efisien dalam menghadapi gangguan multipath. Contoh penggunaannya pada OFDM ini yaitu digunakan dalam teknologi Wi-Fi dan 4G LTE untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan ketahanan terhadap gangguan. Itu. Oke, terus yang terakhir itu ada Space Division Multiple Access atau SDMA. SDMA ini itu memanfaatkan ruang fisik untuk membedakan antara sinyal yang dikirim oleh pengguna yang berbeda. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan antena arah atau lebih ke beamforming. Contoh penggunaannya yaitu dalam sistem komunikasi satelit. SDMA ini memungkinkan beberapa pengguna untuk berkomunikasi dengan satelit pada waktu yang sama. Nah, tetapi dari posisi geografis yang berbeda. Itu itu contoh penggunaan dari SDMA. Oke. Nah, mungkin itu untuk beberapa penjelasan tentang teknik multiplexing channel. Kita lanjut next. Oke. Di sini ada network performance. Nah, di sini ada beberapa jenis network performance. Yang pertama itu ada throughput, ada latency, ada jitter, ada packet loss, ada signal to noise ratio, terus ada bandwidth, ada coverage area, ada energi efisiensi, fairness, dan quality of service. Itu. Jadi ada beberapa jenis
network performance di sini. Oke, kita next. Oke, di sini ada pun fungsi utama dari access point. Nah, yang pertama itu ya menyediakan konektivitas wireless, terus menghubungkan wireless ke wired network, terus juga dapat memperluas jangkauan jaringan wireless. Adapun mengelola koneksi pengguna, keamanan jaringan wireless, roaming wireless, dan menyediakan jaringan terpisah atau guest network. Terus ada pun quality of service. Nah, terus yang terakhir itu ada mendukung standar jaringan modern. Next, harus diedit nih, tunggu di record. Oke, yang terakhir itu ada metode akses wireless network. Nah, untuk metode ini ada beberapa macam juga, yaitu ada CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, terus ada pun TDMA, Time Division Multiple Access. Terus ada pun FDMA, Frequency Division Multiple Access. Terus ada CDMA, Code Division Multiple Access. Dan ada pun OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Ada pun SDMA, Space Division Multiple Access. Dan ada pun Hybrid Access Method. Tuh. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jaringan wireless dan mobile. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.